2025, masih worth it nggak sih buat berkarir di bidang data? Ada statement yang menyatakan bahwa data scientist itu sexiest job di abad ke-21. Dan kita nggak bisa deny juga kalau misalnya banyak yang menyatakan bahwa profesi di bidang data itu sangat menjanjikan. Mulai dari bisa bikin kita kerja dengan gaji yang fantastis, terus bisa bikin kita kerja remote, dan masih banyak lagi statement lainnya yang membuat kita tuh membayangkan bahwa mengejar karir di bidang data ini masih sangat worth it dilakukan di tahun 2025 ini dan bisa menjamin masa depan kita. Seolah-olah masa depan kita tuh ya auto cerah kalau kita mengejar karir di bidang data. Nah, jujur, aku cukup kepo sih sama pendapat kalian, pendapat orang-orang sama statement tersebut. Apakah kalian juga termakan sama statement yang menurutku hanya membahas tentang hal-hal manis terkait profesi ini? Atau kalian sama kayak aku? Awalnya emang iya, termakan sama statement tersebut. Tapi lama-kelamaan mulai mempertanyakan, emangnya beneran nih masih worth it ngejar karir di bidang data ini? Dan apakah kalau kita ngejar karir di bidang ini tuh bakalan menjamin masa depan kita nantinya? Apakah masih ada ruang gitu buat kita terjun di bidang ini? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat kompleks untuk dijawab. Dan aku bukan cenayang juga, dan aku pun experience-nya di bidang data tuh baru 2 tahun. Jadi mungkin ketika kalian nonton video ini, kalian nggak dapet 100% jawabannya, tapi nanti kalian bisa nilai berdasarkan pendapat kalian. Nah, di video ini, aku akan coba breakdown into some questions terkait pertanyaan apakah masih worth it untuk ngejar karir di bidang data. Yang pertama, apakah profesi di bidang data ini masih sangat dibutuhkan di 5-20 tahun ke depan? Kalau kita lihat berdasarkan report dari WEF Future Jobs Report, pekerjaan di bidang data ini masih banyak mendominasi fastest growing job di 2025 sampai 2030. Bahkan, peringkat paling atasnya itu adalah Big Data Specialist. Nah, fastest growing job sendiri, ini merupakan pekerjaan dengan tingkat pertumbuhan yang tercepat, baik dalam jumlah permintaan dan juga perekrutan. Nah, jadi secara global, aku cukup yakin sih kalau misalnya profesi data ini ya demand-nya tuh masih cukup banyak dalam jangka waktu yang lama. Hal ini karena hampir semua industri itu tuh masih bergantung sama data untuk pengambilan keputusan. Dan mungkin di beberapa tahun ke depan itu akan terus meningkat jumlahnya. Nah, kalau kita lihat ya, di Indonesia sendiri, digitalisasi itu juga diekspektasikan menjadi faktor utama yang mengubah dunia kerja di Indonesia nih teman-teman. Jadi sekitar 83% bisnis di Indonesia itu percaya bahwa teknologi digital itu akan berdampak besar pada perusahaan mereka. Nah, ini bagusnya tuh adalah dia bakalan ngasih dampak positif dong buat kebutuhan talent di bidang data. Karena kan dengan adanya digitalisasi nih, perusahaan itu akan semakin bergantung sama analisis data untuk mendapatkan insight dan menjalankan bisnisnya nih teman-teman. Dan nggak sampai di situ aja sih, kemungkinan besar akan muncul bidang baru kayak misalnya machine learning atau AI specialist yang ya masih cukup erat kaitannya sama bidang data. Terus kalau kita lihat juga, di tahun 2040 itu juga bahkan diprediksi bahwa data ini akan mengubah banyak industri nih. Contohnya, kalau kita lihat di bidang kesehatan dulu nih ya, kita lihat di industri farmasi, itu teknologi data itu bisa mempercepat proses pembuatan obat yang tadinya tuh 10-15 tahun itu bisa menjadi lebih cepat sekitar setengahnya. Sehingga obat baru itu akan bisa lebih cepat untuk dirilis. Nah, sementara itu kalau kita lihat juga ke bidang lingkungan misalnya, pemodelan data itu bisa memprediksi perubahan iklim dengan lebih akurat. Ini bisa membantu banget untuk membuat strategi yang lebih baik, kayak misalnya gimana caranya untuk mengatasi cuaca yang ekstrim, dan gimana caranya untuk melindungi lingkungan. Nah, dengan perkembangan ini, data tuh akan membuat industri kita tuh bergerak lebih cepat, lebih efisien,
dan juga ya siap menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Sehingga tentu aja dengan beberapa bukti tadi, of course, di puluhan tahun ke depan pun sebenarnya kemungkinan besar data expertise itu masih sangat dibutuhkan di banyak industri. Jadi kalau kita lihat dari data tadi, kelihatan banget bahwa potensinya masih sangat terbuka lebar nih teman-teman. Nah, tapi itu kan tadi dari sisi demand ya. Coba kita lihat dari sisi lain. Apakah sama nih sama yang tadi? Masih besar potensinya. Nah sekarang dari sisi kitanya masih bisa nggak nih kita bersaing di industri ini? Karena kita tahu udah banyak banget fresh graduate yang juga sama-sama tertarik di bidang ini dan juga udah banyak bootcamp yang menyediakan dan pastinya tentu banyak orang yang kuliah dengan serius di bidang ini dan mempersiapkan dirinya untuk berkarir di bidang data. Dengan kata lain, kita mau lihat apakah orang-orang yang ingin jadi data expertise itu udah cukup oversupply atau masih ada ruang nih buat kita. Nah, untuk menentukan apakah talent di bidang datanya oversupply atau enggak, tentu ya lagi-lagi ya balik lagi sebenarnya ini nggak bisa 100% diputuskan. Tapi mungkin kita bisa meninjau dari hal-hal yang bisa kita amati. Yang pertama, kita bisa lihat dari beberapa job portals yang kita ketahui. Contohnya nih, di LinkedIn, itu potensi buat menjadi data analis, itu jumlah lowongan kerjanya ada sekitar 2.000 lowongan. Terus untuk di JobStreet itu sekitar 1.000 lowongan, dan ada juga di job portal lain yang mungkin ada sekitar puluhan lowongan data analis. Nah, untuk data scientist, ini agak lebih sedikit dibanding data analis. Jadi di LinkedIn ada sekitar 2.000 lowongan, di JobStreet ada sekitar 200 lowongan, dan balik lagi mungkin di portal yang lain ada mungkin sekitar puluhan atau ratusan. Nah, ini tuh untuk di Indonesia ya kita bahasnya. Nah, kalau dilihat dari angkanya sih, ini masih cukup besar loh, kayak masih ada 1.000 lebih kok lowongan kerjanya. Nah, tapi meskipun kita ngelihat kalau misalnya dari sisi lowongan kerjanya itu cukup banyak, ya kita coba bandingkan juga sama jumlah orang-orang yang apply. Itu apakah juga comparable sama jumlah lowongan kerja yang ada. Nah, di samping Indonesia sendiri yang memang punya gap yang cukup besar antara pelamar pekerjaan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, tentu gap antara job market dengan permintaan di bidang data ini ya kemungkinan besar pun ya sama-sama, gapnya pun kemungkinan besar sama-sama besar juga gitu. Apalagi di bidang data sendiri, itu yang pertama, profesi data itu banyak banget peminatnya teman-teman. Banyak orang yang tiba-tiba kayak pasang status data antusias, padahal dia sebenarnya ya belum pernah berkarir di bidang itu, tapi dia tetap antusias di bidang itu dan mungkin ada keinginan untuk switch career dan sebagainya. Dan hal ini sebenarnya ya bagus juga karena banyak orang yang tertarik kan. Artinya orang-orang tuh meningkat gitu kesadarannya akan pentingnya data di berbagai industri. Ditambah dengan akses pembelajaran data yang juga banyak bertebaran di mana-mana. Jadi sebenarnya ini juga hal yang bagus, tapi di sisi lain yaitu membuat persaingan tuh semakin ketat. Nah, yang kedua, alasannya itu juga karena profesi di bidang data, khususnya data analisnya, itu biasanya mereka lumayan terbuka untuk beberapa lulusan. Artinya orang-orang dari berbagai macam bidang itu tuh punya potensi yang hampir sama buat berkarir di bidang ini. Bahkan banyak loh orang-orang yang udah mature kerjanya tapi relain bela-belain switch career ke bidang data. Lalu, alasan lainnya kenapa profesi data ini juga banyak banget talentnya itu juga karena ya udah banyak gitu bootcamp yang menyediakan khususnya full course untuk jadi data analis dan juga data scientist. Yang pastinya mereka ya udah menyiapkan lah talent yang siap bersaing di job market. Nah, ini mungkin kalian nanti bisa koreksi juga kalau misalnya kalian tahu yang lebih akuratnya, tapi setauku bootcamp besar itu bisa mencetak mungkin 100 lebih ya. Jadi ya ratusan lulusan per tahun gitu. Ditambah ada juga bootcamp skala menengah yang bisa mencetak puluhan peserta per tahunnya, ditambah lagi adalah banyak bootcamp lain yang skalanya itu lebih kecil. Tapi yang perlu diingat di sini adalah lulusan bootcamp dan juga
kayak fresh graduate gitu ya mungkin, atau orang-orang yang tertarik di bidang data tapi masih belum benar-benar pernah terjun ke bidang data atau menguasai gitu. Itu tentu aja mereka semua itu dipertimbangkan sebagai entry level. Artinya, persaingan di bidang data tuh di entry level tuh sangat besar dan sangat ketat gitu persaingannya. Meanwhile, angka ribuan yang tadi aku sebutkan, ada lowongan kerja data analis, data scientist yang jumlahnya ribuan, itu mereka nggak cuman butuh entry level aja nih teman-teman. Mereka butuh posisi yang mostly justru udah experience, minimal udah intern lah. Jadi, kalau kita simpulin, tadi di awal kita bilang demand-nya masih banyak, tapi at the same time, level kompetensi buat bersaing di job ini tuh lumayan tinggi persaingannya ya, terutama tadi untuk entry level. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya tentu aja, gimana sih caranya supaya tetap relevan untuk bersaing di job market ini, di bidang data ini? Karena demand yang tersedia, namun jumlah entry level yang terus meningkat, tentu kalian kalau misalnya pengen bener-bener fokus di bidang data, itu banyak banget tantangannya. Artinya, nyusun strategi di sini tuh cukup penting supaya kalian tuh bisa tetap relevan lah, kalian masih tetap bisa bersaing gitu di job market ini. So, here's the tips dari aku, tapi for reminder juga, aku pun masih sama-sama belajar, jadi sebenarnya ini juga tips buat diriku sendiri juga sih. Gimana caranya buat tetap relevan di bidang data? Yang pertama adalah kita perlu untuk menguasai suatu spesialisasi tertentu. Jadi bisa dibilang tuh jangan terlalu jadi generalis lah. Meskipun kalau misalnya kalian tertarik sama data analis misalnya, itu kan profesi yang bisa dibilang cukup generalis juga sih. Jadi mereka butuh kemampuan teknisnya juga, kemampuan bisnisnya juga. Jadi harus seimbang lah bisa dibilang. Tapi meskipun begitu, kalau bisa kalian tuh jangan terlalu benar-benar generalis. Tapi mungkin lebih baiknya tuh kalian bisa minimal A, minimal B, tapi di part C itu kalian bisa boost skill kalian di situ. Jadi kalian tuh punya spesialisasi tertentu. Nah, mungkin ini bakalan lebih mudah ya kalau misalnya kalian itu udah pernah bekerja sebelumnya. Jadi misalnya kalian pernah kerja di finance atau mungkin kerja di bidang media dan segala macam, kalian bisa jadi data analis yang punya spesialisasi di bidang tersebut. Jadi itu bakalan lebih memudahkan lah kalau misalnya ada recruiter yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar masih belum ada pengalaman pun, ya it's okay. Kalian bisa cari aja apa sih yang kalian suka dari bidang data dan kalian coba untuk show off di part tersebut. Misalnya kalian paling suka visualisasi, ya udah kalian benar-benar fokus untuk belajar visualisasi supaya kemahiran kalian akan visualisasi data itu lebih dibandingkan orang lain. Nah, tips kedua adalah kalian juga bisa manfaatkan AI dan juga otomatisasi nih teman-teman. Jadi tuh kalian nggak perlu takut ya kalau misalnya pekerjaan kalian tuh bakal diganti sama AI. Karena ya sebenarnya memang ada sih beberapa tugas yang memang bisa di take over sama AI. Tapi itu nggak bakalan benar-benar 100% kok. Justru kalian sebagai data analis atau data scientist gitu misal ke depannya, itu kalian justru bisa menggunakan bantuan AI untuk membuat kerjaan kalian tuh lebih efisien dan juga lebih bernilai di industri gitu. Jadi ya nggak masalah sih kalau kalian bisa minta bantuan AI atau kalian justru belajar gimana cara supaya kalian bisa bikin misalnya report yang lebih automate dan sebagainya, karena itu justru akan menjadikan nilai plus untuk kalian karena artinya kalian bisa bekerja dengan lebih efisien. Nah, tips yang ketiga ini adalah hal yang menurutku juga paling penting banget untuk kalian bisa terjun di bidang data, khususnya data analis sama data scientist ya, yaitu pahamin business impact dari data. Jadi data itu kan memang mungkin kalau kita lihat dari mata kita, itu tuh data tuh memang cuma angka-angka doang gitu. Tapi dari perspektif seorang data analis terutama ya, itu tuh jangan sampai kalian tuh melihat data hanya sebagai angka, tapi kalian tuh juga bisa memahami apa sih kebutuhan yang bisa kalian solve dengan data tersebut. Jadi apa sih impact-nya kalau kalian menggunakan data tersebut. So, jangan cuma terpaku sama gimana cara cleaning, gimana cara narik data, dan sebagainya, tapi kalian harus tahu bahwa data yang kalian lakukan pembersihan tersebut
itu adalah data yang bakalan dijadiin insight yang akan digunakan sama perusahaan. Nah, buat memahami business impact memang nggak mudah sih, bahkan aku pun sampai sekarang masih lumayan kesulitan, tapi itu lebih ke kalian harus tetap ngerimain itu di kepala kalian. Jadi kalau misalnya kalian bikin portofolio ataupun yang lain itu jangan sampai ke-skip business impact-nya dari data tersebut. Nah, jadi kira-kira begitulah jawaban dari beberapa konsep kita terkait potensi, bisa dibilang ya, terkait potensi karir di bidang data ini. Semoga bahasan tadi bermanfaat, dan jangan lupa ya kalau kalian punya pendapat kalian pribadi atau kesimpulan pribadi, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video Halotek selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.